Nah, setelah beberapa minggu kemudian teman-teman, kita dikabarin bahwa tim kita ternyata masuk ke dalam final coy. Dan hari ini adalah finalnya, presentasinya guys. Dan sekaligus hari ini juga bakal diumumin siapa pemenangnya coy. Gila, sepi cok hari Sabtu. Spanduk Nabi Adam. Pelan-pelan Pak Supir. Tapi constellationnya wah, di-spin aja. Waduh, sepin. Urutan presentasi dong sih. Nah, dari ke-6 finalis itu kita di spin untuk urutan presentasi guys. Gue paling gak suka kalau misalkan di tengah coy. Enakan kalau nggak di awal, di akhir. Karena di awal, di akhir itu biasanya paling diingat. Dan yang di tengah biasa paling dilupain gitu. Ada iklan anjir. Ini yang pertama ya? Jeng jeng. Waduh, si itu cok, wah cilaka. Yang Ancient Enigma. Yang Enigma. Ya udah, semoga terakhir dah. Susah nggak nih? Susah. Jangan susah, yes. Ya. Kedua aja. Duh, gue pengen 6 dah. Tengah lagi dah monyet. Tengah-tengah bangke. Gitu deh. Wah. Tengah mau. Tengah. Kita dapet yang di tengah guys. Selalu apes kalau gue gacha mah. Final guys. Oh, final baby girl. Gila. Ini cara ini gimana? Guys. Anjay. Coba. Rencana ke depan dipikirin ya kalau ditanya. Iya. Mulai. Naskah mah bukannya yang ini kan, yang di Nih lo lihat nih. Harusnya bukan ini yang diambil. Jadi diambil sedikit doang. Anjas boleh, Anjas om gua. Anjay. Ini siapa nih? Salam dari Binjai. kayak ini, kayak siapa sih? Paris. Dan Fazlur Rahman, Regional Publishing Manager at The Iterative Collective, Industry Relation Deputy at Asosiasi Game Indonesia. Lagi. Kedua, ada Bang Arya Wiryawan Wibowo, Deputy of Media Relations Asosiasi Game Indonesia. Dan yang ketiga, ada Bang Ibnu Qoyim Abdul Karim Alfat, Founder and CEO at Jinfo Studio. Ya, kurang lebih ini adalah cuplikan gua pas lagi presentasi teman-teman. Baik, Apa deh? dikarenakan presentasi dari tim Indie Game Today sudah selesai, akan dilanjutkan oleh presentasi dari tim Sukses Studio, yaitu tim 3. Boleh. Kepada tim Sukses Studio dipersilakan untuk masuk ke breakout room. Baik, terima kasih Kak. Recording stopped. 7 orang. Enggak, iya ada banyak. Selamat pagi para juri, jadi kami akan menyiapkan untuk pitchingnya dulu ya. Yuk, sudah terlihat tim Sukses Studio. Untuk timekeeper dipersilakan untuk memulai waktunya saat tim Sukses Studio mulai kata-kata pertama. Oke, selamat pagi para juri dan rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari tim Sukses Studio akan mempersembahkan game yang berjudul Elemental Encounters. Nah, jadi para juri di sini mungkin udah mainin game yang satu ini nih. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam game yang satu ini, kita akan memperkenalkan anggota dan roles kita masing-masing dulu nih. Di sini ada Arik Givari sebagai game artist, ada saya sendiri sebagai game programmer dan artis, dan ada Lukas Hendrawan sebagai game designer dan sound. Nah, jadi latar belakang kita bikin game Elemental Encounters ini karena pada tahun 2023 tercatat bahwa skor intelektual di Indonesia itu hanya menyentuh 78,49. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini di Competition Game Today dengan tema Unleashing Technology Development to Achieve the Future, kami berharap dengan wadah video game yang kami buat dapat meningkatkan kemampuan berstrategi serta decision making untuk masa depan para pemainnya. Nah, jadi game Elemental Encounters ini adalah game turn-based strategi dengan tema elemental yang dipublish di platform Windows dengan kamera top-down, di mana si player mempunyai goals yaitu harus menyelesaikan stage dengan cara membunuh semua enemy yang ada. Nah, jadi inspirasi game yang satu ini kita terinspirasi dari game chess, Magic Chess, dan juga
Suite. Dimana gameplay kontrolnya itu cukup sederhana, cuman WASD aja untuk movementnya. Dan kalau misalkan attack range-nya itu sudah menjangkau si enemy, bakal ada UI attack yang muncul, dan ketika kita pencet D, itu akan meng-attack musuhnya. Nah, jadi tadi kita mention kalau misalkan kita terinspirasi dari Suite juga. Nah, kurang lebih sistem elemennya itu seperti Suite. Jadi satu elemen bisa nge-counter elemen lainnya. Contohnya itu misalkan air bisa nge-counter api, api bisa nge-counter angin, kurang lebih seperti itu. Misalkan nih, Luminous Guardian, kita mau matiin Luminous Guardian, itu elemennya kan light, jadi kita mesti counter dengan dark gitu. Tapi gimana sih kalau misalkan kita punya dua elemen di inventory kita? Kita kondisinya lagi win nih, kan ada win, ada dark, misalkan di inventory kita. Gimana cara ganti elemennya sih? Nah, cara ganti elemennya itu cukup tinggal menghabiskan amonya aja dengan tinggal berjalan aja. Nanti otomatis elemennya akan berubah. Cuman hati-hati karena pas changing elemen ini memakan satu turn, jadi jangan dekat musuh. Nah, ini kurang lebih gameplaynya seperti ini. Misalkan mau membunuh Earth-nya, kita menggunakan Wind. Misalkan ada musuh Dark, kita mesti ganti dulu, baru bisa ngebunuh Dark-nya pakai elemen Light. Nah, kalau misalkan kalian bingung Dark ini attack range-nya berapa sih, ntar kalau misalkan idle 3 detik itu bakal ada muncul clue yang muncul seperti clue gitu. Terus enemy-nya juga ada warning system nih, jadi fungsinya itu untuk memberitahu player kalau misalkan posisinya itu lagi kurang menguntungkan. Jadi si player harus cepet-cepet ngebunuh enemy yang ada warning systemnya atau bisa kabur dari jangkauan. Nah, terus ada 4 death condition, dan ini berhubungan dengan warning system yang tadi saya telah jelaskan. Dimana death condition pertama yaitu si player kalau misalkan mendekati enemy ketika warning, pasti player akan kena damage. Jadi harus kabur dulu dari jangkauan sampai UI warningnya hilang, baru bisa nge-attack atau bisa jaga jarak. Nah, terus yang kedua, ini ketika si player itu nyerang enemy yang lain, padahal ada enemy yang UI warningnya lagi nyala. Dan yang ketiga, si player nggak boleh changing elemen di depan si enemy-nya, karena changing elemen kan tadi memakan satu turn. Dan yang terakhir, ini bisa kena skakmat. Ini hati-hati banget. Ketika misalnya lagi ganti elemen, apalagi di pojok gitu, itu bisa kena skakmat. Nah, misalnya seperti ini nih, ke kiri akan dibunuh si Dark, ke bawah juga dibunuh si Dark, dan di kanan diblok sama si Earth. Jadi gimana sih tipsnya? Mungkin tips dari kami itu kita harus jaga jarak dengan cara memperhatikan elemen kita, karena setiap stats itu beda-beda range dan amonya. Nah, untuk updates kita menambahkan map baru, stats baru, yaitu stats yang ketiga. Dan juga kita ada bug fixing untuk UI-nya yang kemarin gak muncul, nanti kita akan show di pas demo, dan kita nge-improve effect-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk ngedemoin gamenya nih. Hasilnya masih. Bentar, saya ganti share screen-nya dulu. Oke, share. Yap, jadi game ini akan dimainkan oleh Lucas. Jadi saya komentator aja ya. Nah, jadi ini adalah stage pertamanya ya di Kingdom. Jadi ada tutorial gitu. Nah, ini adalah elemen pertamanya. Terus ada pop-up untuk tutorialnya juga, untuk guideline si playernya itu pas pertama kali main. Nah, itu ada UI tadi, pencet D, dan warning itu sebelumnya itu, sebelum kita fix itu gak muncul gitu UI-nya. Nah, sekarang udah ada muncul UI-nya. Oke, palingan kita bakal nge-skip aja langsung ke stage 2 ya. Sekian pitching dari kami. Terima kasih para juri yang telah mendengarkan. Baik, terima kasih atas presentasi dari tim Sukses Studio. Mungkin setelah sesi presentasi, langsung saja kita beralih ke sesi Q&A oleh para juri yang terhormat kepada tim Sukses Studio. Kepada para juri, dipersilakan. Siapa dulu? Ya dulu deh. Kalau dari aku sih salah satu yang cukup matang secara ide dan yang lain-lain konsep wise aku nangkep. Terus dari cara yang menjelaskan juga udah bagus ya. Iya, jujur gue suka banget, dan ternyata banyak juga kali yang ini ya nge-update dari build yang terakhir di share. Nah, mau tanya dong, tadi ada kayak untuk elemen-elemennya itu kayak air, counternya api counternya udara counternya earth gitu. Nah, kalau misal fire ketemu
air ketemu udara gitu. Kalau misalkan fire ketemu earth itu kan nggak bisa nge-counter ya, jadi si player itu nggak akan bisa ngebunuh enemy-nya gitu, jadi mesti ganti ke elemen yang tepat dulu. Terus si player tuh bisa ngambil elemen, apakah bisa ngambil bener-bener 4-4-nya atau Bisa ada apa? kayak limitasinya? Untuk inventory-nya itu bisa sampai 6 dan sekali ngambil nanti bisa digunakan itu elemennya. Oh, berarti nggak ada limitasinya sama sekali. Iya, betul, nggak ada bukan. limitasinya. Berarti challenge-nya emang cuma di gimana kita ngeganti elemennya yang jadi ngurangin turn kalian gitu ya. Iya. Gitu. Ya, Betul, betul. kurang lebih seperti itu. Satu lagi buat change elemennya itu dia apakah urutannya dari kalian atau user bisa langsung milih yang dia mau? Tergantung elemen Oh. yang diambil. Oh, jadi setiap elemen itu mempunyai kayak amonya gitu masing-masing. Jadi ketika amonya habis baru elemennya itu ganti. Jadi emang dari sistemnya udah ditentuin. Udah lah. Itu gimana terlalu bagus. Nah, ini kayak orang Ya, bisnis terima kasih buat Nah ini bahaya nih, gue sering lihat nih. saya Iya. presentasinya. Setuju sama teman-teman juri yang lain. Ini ada salah satu game yang unik ya dari segi konsepnya. Mungkin bisa dijelasin nggak kalian ini dapat apa namanya referensinya dari game apa nih? Kebetulan saya sendiri pencinta game turn based kan, game tactics kayak gitu. Kalian Reference dapat game yang udah referensi jadi nggak ada? ini atau inspirasinya dari mana? Untuk ide kayak inspirasi gamenya itu sih awal-awal kan kita pengen bikin turn based gitu kan ya, terus strategi. Nah yang paling populer itu kan catur ya kan. Nah cuman kalau misal kita cuman bikin catur ya nggak ada inovasinya kan. Jadi kita mencoba untuk twist atau nge-combine fitur A dengan fitur B gitu. Nah ternyata pas kita coba untuk brainstorming, ketika catur digabungin sama fitur kayak suite gitu, nah itu jadi cukup menarik gitu untuk kita. Nah jadi kurang lebih inspirasinya sih dari situ ya, dari kedua game sederhana itu. Setelah itu seperti yang tadi Arden bilang soal tutorialnya mungkin bisa dipisah-pisah, soalnya saya sendiri waktu itu main tutorial terus kalah, ulang dari awal gitu. Ini kan udah nggak perlu lagi gitu. Jadi kayak aduh ulang dari awal ya bisa dibagi-bagi atau bisa pakai checkpoint itu sama yang sedikit mengganggu juga. Kalau sedikit mengganggunya banyak jadi sangat mengganggu. Mengganggu aja. Bilang. Ketika perubahan elemen sih, itu kayak ngabisin waktu. Jadi kayak, aduh ganti lagi gitu. Enaknya lebih seamless. Oke. Nggak perlu pakai animasi yang gimana, tinggal berubah aja gimana. Yang penting pemain tahu udah berubah. Itu. Ya, oke, buat tim Suseh. Suseh Studio, semoga tidak sukses ke depannya. Oke, siap. Kalaupun apa ya tidak menang di sini, jangan menyerah, masih panjang jalannya menjadi game dev. Sip, terima kasih. Terima kasih Kak. Makasih ya. Atas presentasinya ya dan sesi tanya jawabnya kepada para juri. Dan kalau keluar belum selesai. Kepada para juri Kurang aja dan Kak, semua. tim dari Sukses Studio dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting dan kembali lagi kalau bisa 5 menit sebelum jam 13.20. Terima kasih. Oke, Makasih, terima Kak. kasih Kak. Presentasi udah kelar dan kita dapat beberapa masukan dan saran. Kita tinggal menunggu aja pengumumannya, coy. melakukan project atau apalagi sampai mempublish si gamenya itu justru yang jadi Itu yang miskin Seluruh mahasiswa program sarjana dan diploma kompetisi ini ditujukan bagi seluruh mahasiswa program sarjana dan diploma di Indonesia.
dan diselenggarakan secara daring. Kita umumkan pemenang kompetisi. Kami ucapkan selamat kepada juara 3 roti bakar dari Gajah Mada. Kami ucapkan selamat kepada ucapkan selamat kepada para juara yang memenangkan kompetisi. Semoga kalian apresiasi yang tapi teman-teman untuk menjadi next juara. Sayang sekali kita nggak bisa rebut juara 1 teman-teman, tapi ya kita lumayan lah ya masuk ke juara 2 guys. Perasaannya seneng nggak seneng? Untuk siapa nih? Untuk kita. Untuk kita. Ya sebagai apa sih, gue lupa namanya. Siapa sih Ngeblank anjing goblok. sebagai chief goblok anjir. Sebagai representatif Sukses Studios, saya senang kita menang juara 2, tapi sedih kita goblok betul. Dia ngeblank guys. Yaudah teman-teman, jadi videonya sampai situ aja. Jadi gue mau infoin aja kalau misalkan kita lagi develop game untuk kalian, nanti kita bakal upload di Play Store secara gratis teman-teman. Ya didukung aja terus channel ini dan studio kita biar nanti game Indonesia makin melesat lagi guys. Nah gue kan kalau misalkan lagi sibuk, gue jarang upload video ya, bukan jarang lagi, 4 bulan sekali itu udah kayak. Kalau misalkan kalian mau lihat update-nya gitu, gue lagi bikin game apa atau gue lagi nge-game development, kalian bisa follow aja Instagram gue di sini. Dan kalau misalkan kalian mau ngeliat gue nge-live, kadang-kadang gue bakal nge-live lagi game development, kalian bisa follow aja di TikTok guys. Jadi tungguin aja kalau misalkan gue lagi live di TikTok, ya kalian bisa join gitu. But ya, thank you so much buat kalian yang masih stay tune di channel gue, walaupun gue ngupload 3 tahun sekali. Ya jadi nanti gue bakal cari waktu lah untuk buat ngedit gitu biar lebih sering lagi, semoga ya, doain aja guys. Karena banyak banget stok video yang menumpuk gitu guys. Kalian wajib lihat, seru-seru dah pokoknya. Ya baiklah, tanpa oceh-oceh lagi. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan sampai jumpa di next video. I'm Ildas, never melts.